Selamat datang di Gelap Terang, tempat di mana kisah-kisah Islami yang menginspirasi dan mengharukan akan membantu Anda menemukan cahaya di tengah kegelapan. Pada suatu hari, tepatnya di kota Madinah, hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur. Ia menjalani pekerjaannya dengan hati yang keras. Ia seringkali mengabaikan nilai-nilai agama. Selain menggali kubur, pemuda ini memiliki kebiasaan buruk yang tidak diketahui banyak orang. Setiap kali ia selesai menguburkan jenazah dan para keluarga telah meninggalkan pemakaman, ia diam-diam kembali menggali kuburan itu untuk mencuri barang-barang berharga. Bahkan, kain kafan yang tampak mewah pun seringkali ia ambil. Hari-hari gelap pemuda itu terus berlalu hingga suatu ketika ia menerima kabar bahwa seorang gadis muda dari kaum Ansor yang dikenal sangat cantik dan anggun telah meninggal dunia. Pemakaman pun dilaksanakan. Pemuda itu turut membantu menggali liang lahat untuk jenazah tersebut. Di dalam hatinya ia sudah merencanakan kejahatan yang besar. Malam pun tiba. Ketika kuburan itu sepi, ia kembali ke makam sang gadis. Lalu ia menggali kuburan itu. Setelah ia berhasil membuka liang lahat itu, ia menatap tubuh sang gadis yang masih segar. Awalnya ia hanya berniat mencuri kain kafan saja. Namun, nafsunya yang gelap mulai menguasai dirinya. Ia tak mampu menahan gejolak syahwatnya. Dengan sangat keji, ia melakukan perbuatan terlarang terhadap jenazah tersebut. Setelah selesai, pemuda itu meninggalkan kuburan dengan rasa gelisah yang sangat luar biasa. Langkahnya terasa berat seakan dosa besar itu telah menekan tubuh dan jiwanya. Namun, yang membuatnya semakin tergunjang adalah bayangan bahwa mayat sang gadis tampak bangkit dan memarahinya. Mayat itu berkata, "Celakalah engkau, wahai manusia. Apakah engkau tidak malu terhadap Tuhanmu? Kau biarkan aku dalam keadaan telanjang dan ternoda di hadapannya." Pemuda itu gelisah. Lalu, pemuda itu memutuskan untuk mencari jawaban atas dosanya. Ia mendatangi Masjid Nabawi, tempat Rasulullah SAW sering mengajarkan agama. Saat itu, ia bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Dengan suara penuh keraguan, ia bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana hukumnya bagi seseorang yang berzina?" Umar pun menjawab dengan tegas, "Jika ia telah menikah, maka hukumannya adalah rajam hingga mati. Namun, jika ia belum menikah, ia akan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun." Pemuda itu langsung menggigil. Namun, ia melanjutkan dan bertanya kembali kepada Umar, "Bagaimana jika seorang berzina dengan mayat?" Umar langsung tersentak. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan itu. Lalu Umar menjawab, "Sungguh keji. Siapa yang berani melakukan perbuatan hina seperti itu?" Dengan kepala tertunduk, pemuda itu mengaku. Ia berkata, "Saya sendiri, wahai Umar.
Apakah Allah masih mau mengampuni dosaku? Lalu Umar tak mampu menjawabnya. Ia bergegas masuk ke dalam masjid untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya terlihat pucat dan ia menangis di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kondisi Umar, lalu ia bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih, wahai Umar?" Umar pun menceritakan pertemuannya dengan pemuda tersebut. Lalu Rasulullah meminta agar pemuda itu dipanggil untuk menghadapnya. Saat pemuda itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia menangis terseduh-seduh. Lalu Rasulullah bertanya dengan lembut, "Apa yang membuatmu menangis, wahai anak muda?" Dengan penuh rasa malu, pemuda itu mengaku seluruh perbuatannya. Ia menceritakan bagaimana ia menggali kembali kuburan seorang gadis dan melakukan dosa besar yang tak terbayangkan itu. Mendengar pengakuan itu, wajah Rasulullah berubah merah karena marah. Lalu Rasulullah berdiri dan berkata dengan tegas, "Wahai pemuda fasik, tempatmu adalah neraka. Pergilah kamu dari sini." Pemuda itu lalu keluar dari masjid dengan hati yang sangat hancur. Ia merasa tidak ada harapan lagi untuk dirinya. Lalu ia pun berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya menemukan sebuah gua di kaki gunung. Di sana, ia memutuskan untuk menyendiri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia terus berdoa di siang malam. Doanya, "Ya Allah, jika Engkau mengampuni dosaku, sampaikanlah kepada Nabi-Mu. Namun, jika Engkau tidak mengampuniku, bakarlah diriku di dunia agar aku terhindar dari siksa-Mu di neraka." Doa pemuda itu akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril diutus untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Muhammad, apakah engkau yang menciptakan manusia? Dan apakah engkau yang memberikan rezeki dan mengampuni dosa mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, wahai Jibril. Segala sesuatu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Jibril melanjutkan bertanya, "Tuhanmu telah mengampuni pemuda itu. Sampaikanlah kabar ini kepadanya." Rasulullah pun memerintahkan agar pemuda itu dipanggil kembali. Ketika ia mendengar kabar bahwa Allah telah menerima tobatnya, ia menangis penuh haru. Namun, tubuhnya yang telah lemah akibat bertapa selama 40 hari, akhirnya tak mampu bertahan. Pemuda itu meninggal dunia dalam keadaan bertobat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dosa sebesar apapun akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hambanya sungguh-sungguh bertobat." Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa rahmat Allah amatlah luas melampaui dosa-dosa manusia. Asalkan kita mau kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Wallahu a'lam bishawab.